Salam, selamat pagi, salam damai sejahtera untuk Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Marilah kita menerima sapaan firman Tuhan melalui renungan harian HKBP Resok Sotoyo hari ini, Sabtu 21 Januari 2023. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati, jiwa, dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang mau menyapa kita melalui renungan ini terambil dari kitab 1 Yohanes pasal 1 ayatnya yang kedua. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Dalam bahasa Batak Toba, nung agabi patardo hanguduani, nung ahuida hami, gabi hu hati dakku jalahu baritaho kami tuhamu, hanguduan nasaliling-liling nai. Nau ngadong hian dia dopan ni amai, gabi di papatar tuhami. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, nats renungan kita hari ini mengajak kita untuk melihat, mengenal, atau menyatakan kepada kita tentang hidup kekal yang ada di dalam Yesus Kristus bersama-sama dengan Bapa yang telah nyata melalui pernyataan dan kesaksian Yohanes yang telah melihat, mendengar, dan merasakan dan mengimaninya. Apakah kehidupan kekal itu? Ketika Alkitab berbicara mengenai kehidupan kekal, yang dibahas adalah anugerah Allah yang datang hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Anugerah ini dikontraskan dengan maut yang merupakan akibat alami dari dosa. Anugerah kehidupan kekal diberikan kepada mereka yang percaya kepada Yesus Kristus, yang dirinya adalah kebangkitan dan hidup. Karena kehidupan tersebut kekal, maka yang dimaksud adalah kehidupan yang berlanjut terus-menerus selamanya. Kehidupan kekal bukan semata-mata berjalannya tahun demi tahun. Kehidupan kekal tidak dihubungkan dengan konsep tahun sama sekali, karena kehidupan kekal berada di luar hitungan waktu. Kehidupan kekal berjalan baik dalam waktu yang dapat diukur, serta di luar waktu. Oleh karena ini, kehidupan kekal perlu dianggap sebagai sesuatu yang dapat dialami umat Kristen sekarang. Orang percaya tidak perlu menunggu untuk hidup kekal, karena kehidupan kekal bukan sesuatu yang dimulai ketika mereka mati. Sebaliknya, kehidupan kekal dimulai ketika seseorang beriman pada Kristus. Ialah milik kita sekarang. Yohanes 3 ayat 36 mengajar, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Fokus kehidupan kekal bukan di masa depan, melainkan posisi kita sekarang di dalam Kristus. Sekarang juga setiap orang berdosa diundang untuk mengenal Kristus dan menerima kehidupan kekal. Barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bagaimana caranya memastikan kita mempunyai kehidupan kekal? Pertama, akuilah dosa Anda pada Allah kita yang kudus. Kemudian terimalah juru selamat yang telah Allah sediakan. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Roma 10 ayat 13. Yesus Kristus, anak Allah, mati bagi dosa kita
dan ia bangkit pada hari yang ketiga. Percayalah kabar baik ini, percayalah Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu, dan Anda akan selamat. Yohanes menyederhanakan semua ini. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. 1 Yohanes 5 ayat 11-12. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Setelah kita menerima Kristus, apakah ada yang berbeda dari hidup kita? Ya, bahkan harus berubah 180 derajat. Paulus berkata, hidup yang dahulu adalah sampah, tetapi satu yang dia ketahui sekarang adalah Kristus. Setelah manusia diperdamaikan dengan Allah dan menjadi umat pilihannya, inilah identitas kita, saksi hidup yang bersaksi bagi Injil Allah. Segala orientasi hidup kita harus menyenangkan Allah, bukan menyenangkan diri kita. Sebagai hamba Allah, kita harus mewartakan Injil di mana dan apapun posisi kita. Keindahan berita sukacita ini harus tampak dalam kehidupan sehari-hari, lewat cara berbicara yang penuh kehangatan, sikap yang penuh sopan, penghargaan pada orang lain, dan sikap kasih kepada semua orang. Pengabaran Injil sangatlah perlu didukung dengan sikap dan perilaku yang mencerminkan itu sendiri. Jika Yesus sudah menebus kita, masih kita menahan diri untuk bersaksi bagi namanya? Saudaraku, kita adalah saksi Kristus yang menghidupi anugerah-Nya dan hidup untuk membawa jiwa yang terhilang kepada Kristus lewat kehidupan kita. Marilah kita bersaksi bagi Kristus. Sungguh indah membagikan firman Tuhan dan pengalaman hidup di dalam Kristus kepada orang-orang lain. Biarlah orang-orang lain pun dapat menghayati dan mengalaminya. Kita bersaksi agar orang-orang lain dapat bersama-sama kita beroleh persekutuan dengan Bapa dan dengan Anak-Nya Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga yang kami kenal dan kami puji dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan memanjatkan puji-pujian kami atas firman-Mu yang boleh menyapa kami melalui renungan harian di pagi ini. Di mana melalui kesaksian kebenaran firman-Mu yang telah nyata dilihat, didengar, dan dirasakan serta nyata dalam kehidupan oleh para hamba-Mu yang setia, dan diberitakan kepada kami, sehingga kami semakin mengenal, meyakini, dan boleh mengambil bagian di dalam kehidupan kekal yang telah tersedia, dan kami terima di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Biarlah kami hidup senantiasa di dalam hidup kekal itu, ketika Tuhan masih memberi kehidupan bagi kami selama di dunia ini, sampai akhirnya kami tiba dalam kekekalan. Jadikan dan mampukan kami untuk menyaksikan dan memberitakan kehidupan kekal itu, agar semua orang dapat boleh melihat, mendengar, dan merasakan kehidupan kekal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam, salam sehat, selamat bersaksi dan menikmati kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.